Yang muda, yang pintar, yang berpendidikan harus oke. Sedang Mak Bro yang tidak pernah sekolah sama sekali loh. Bisa kan, Mister kan? Wah, luar biasa. Bisa enggak, Mak Iya. Bro? Artinya beliau itu benar, beliau yang maaf ya kurang pendidikan gitu ya Pak Iya. Bro. Lah, nggak sekolah sama sekali. Nggak sekolah, Nggak, nggak Pak. sekolah sama sekali tapi bisa ya menghasilkan, bisa membantu Iya. keluarga. Masa kalah sama orang yang berpendidikan? Oke, betul. Halo sahabat Mr. Pai TV Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Pai di Bincang Bisnis bersama pelaku UMKM. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang sahabat UMKM, yaitu punya usaha wedang jahe. Wedang jahe beliau cukup terkenal di Provinsi Jambi, sehingga menarik ya buat saya untuk datang ke sini ingin mewawancarai beliau. Ya, orang yang sangat sederhana tapi produknya bisa dikenal. Ya, apa sih rahasianya? Nanti kita akan berbincang-bincang. Oke, saya berharap semoga sahabat Mr. Pai TV Channel selalu sehat, selalu semangat, terutama di masa pandemi ini kita harus selalu produktif. Oke, sahabat Mr. Pai TV Channel, sekarang kita sudah bersama dengan Mak Bro Sandi. Pertama nih kita mau tanya nih, ini namanya cukup terkenal tapi membuat saya menjadi penasaran kenapa kok ada nama Mak Bro Sandi. Nah, apa nih, coba silakan kenalin dulu lah ke sahabat Mr. Pai TV Channel. Iya, saya nama aslinya Tri Sandi. Tapi dulunya waktu saya jual soto di situ dipanggil Budi Bro, karena tempat jualan soto saya itu lingkungan mahasiswa, jadi anak-anak muda. Jadi manggil saya ya dianggap saya anak muda juga lah, manggilnya Mak Bro gitu aja. Oh, sehingga namanya jadi terkenal ya, jadi Mak Bro. Tidak sengaja dibuat lah untuk merek wedang jahe Mak Bro Sandi. Ternyata alhamdulillah dikenal orang dan membawa rezeki buat saya dan buat teman-teman yang ikut memasarkan wedang jahe saya. Alhamdulillah. Jadi itu nama Mak Bro itu Pak, berawal dari situ, dari waktu jualan soto ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mak Bro, ini sejak kapan nih produksi wedang jahenya? Berdirinya di tahun 2017 dan dari awalnya wedang jahe Mak Bro Sandi ini dijadikan produk andalan UP2K, dibuat untuk lomba. Dan alhamdulillah UP2K Kenali Asam Bawah waktu itu dapat juara 1 tingkat kota dan juara 2 tingkat provinsi. Setelah itu wedang jahe Mak Bro Sandi dikenal orang dan banyak permintaan. Setelah Mak Bro memutuskan ya untuk memproduksi wedang jahe dengan nama Mak Bro Sandi ini, nah apa saja nih langkah-langkah yang Mak Bro lakukan supaya nama atau brand Mak Bro ini semakin terkenal? Awalnya saya masuk organisasi dan disitulah memang langkah-langkah supaya wedang jahe saya dikenal orang. Masuk organisasi dan ikut tiap adalah pameran, saya ikut pameran. Dan di pameran itulah wedang saya dikenal Semakin orang, terkenal ya? semakin kenal. Dan setelah itu walaupun di pameran itu belum ada yang beli, besoknya banyak yang pesan. Oh ya, Tidak harus itu namanya ada pameran ya, supaya iya. orang memperkenalkan brand kita atau nama Iya, kita gitu. iya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Mak Bro. Saya kenal dengan Mak Bro ini di berbagai organisasi nih. Ketika saya juga memberikan motivasi di berbagai asosiasi, ketemu beliau. Ya, Iya, pernah kita ketemu betul. di ini juga ya, di apa? Asosiasi apa yang asosiasi pengusaha muslimah, kalau saya pernah juga ya dulu ya. Ya gimana ya, dulu saya memberikan motivasi, ada beliau juga. Ternyata Di Alisa, Pak. apa? Di Alisa. Alisa, benar, Alisa di hotel. Alisa di hotel Novotel. Abadi Suite ya. Iya. Nah, ternyata benar beliau banyak sekali ikut Dan di organisasi-organisasi. organisasi Nekno ketemu lagi. Nah, ketemu lagi. Nah, ini tadi yang beliau udah sampaikan, beliau ikut berbagai organisasi untuk membangun link ya. Iya betul. Membangun link dan membesarkan nama brand. Setelah Mak Bro ikut berbagai organisasi atau komunitas, apakah terjadi peningkatan usahanya atau produksinya seperti itu? Alhamdulillah Pak, pasti ada manfaatnya. Dan setiap komunitas yang aku ada di situ
memperhatikan mama, dan saya diajak belajar. Di tempat belajar itulah makin dikenal orang, dan makin setelah itu ada pemesanan. Ya, alhamdulillah ada peningkatan, Pak. Luar biasa. Jadi pasti ada ya namanya usaha gitu ya, pasti ada. Ya. Oke, jadi tidak sia-sia Mak Bro Sandi juga ikut berbagai macam asosiasi atau komunitas ya. Iya, Pak. Karena hasilnya pasti akan kelihatan. Jadi, nah itu sahabat Mr. P TV Channel. Jadi kalau kita membuat ya atau membangun sebuah usaha, kita juga harus jangan setelah bangun usaha kemudian tidur. Tapi apa? Masuki komunitas-komunitas, masuki asosiasi-asosiasi. Untuk apa? Kita membangun link. Kita bisa sambil memasarkan produk-produk kita sehingga terjadi sinergi begitu, Ya, Mak. betul. Nah, sinergi dan kolaborasi dengan teman-teman di komunitas atau asosiasi. Berikutnya, Mak, bicara tentang produk ya, apalagi ini wedang jahe ini identik dengan kesehatan, Mak. Ya, identik dengan kesehatan. Kenapa? Karena saya juga rutin, Mak, minum kopi jahe tapi pakai gula merah. Nah, itu badan saya staminanya jadi bagus, sehat, ya, semangat. Nah, tentu sebuah produk, apalagi produk kesehatan tentu harus ada legalitasnya. Apalagi kita nih Muslim, ya, banyak kan pengkonsumsinya mayoritas kita Muslim. Apakah ini sudah ada legalitas halalnya? Sudah, Pak, alhamdulillah. Oh, iya. Ada dari dinas kesehatan ada juga. Sudah ada ya? Iya. Oh ya, ini sudah ada. Sudah ada ini Iya. MUI-nya ya. Nah, ini MUI, kemudian sudah ada. Oh ya, benar, diproduksi oleh PT. Jadi, nah, halal, PIRT-nya juga sudah ada. Ada, Pak. Jadi, sahabat Mr. P TV Channel jangan khawatir. Jadi produk Mak Bro Sandi ini sudah ada legalitas halalnya dan juga sudah ada PIRT-nya ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi otomatis produknya terjamin ya. Untuk langkah ke depan. Nah, kalau kita usaha produksi itu kan harus ada target-target. Ya. Harus ada visi dan misi nih. Ya. Nah, kalau untuk Jambi setahu saya nih produk Mak Bro cukup dikenal ya. Iya. Walaupun dia masih skala rumahan, tapi produknya cukup dikenal. Ya, banyak sekali teman-teman udah tahu nih produk Mak Bro Sandi ini. Nah, apa nih langkah atau impian ke depan untuk produksi Mak Bro Sandi ini? Langkah sudah ada di dalam kota Jambi sendiri, Pak, ya. Ya. Dengan memasarkan produk saya di sekitar Jambi dan di luar kota Jambi juga ke mereka para pekerja berat, karena produk saya ini dibutuhkan untuk kaum petani dan pekerja Stamina berat. ya? Iya, stamina. Yang ingin saya capai, saya ingin produk saya ini bisa diekspor ke luar negeri. Diekspor. Cuman kendalanya saya tidak punya modal dan tidak punya alat. Kerja saya masih manual nih, Pak. Jadi masih manual sehingga jumlah produksinya terbatas ya? Iya, terbatas, tidak bisa memenuhi permintaan. Oh, tidak bisa memenuhi permintaan. Bahkan di kota Jambi sendiri yang waktu tahun kemarin ini, pas bulan puasa kemarin ini ada permintaan sehari 20 kilo. Saya sempat angkat tangan waktu itu karena tidak ada modalnya juga. Tapi bapak itu berkenan memberi saya modal dulu. Dikasihnya saya modal 1,5 juta waktu itu dari Metro Cina. Setelah itulah saya Tapi kendala karena masih manual otomatis lama. jumlah produksi terbatas ya. Iya, lama. Nah, jadi Ibu berharap ya mudah-mudahan ada dari pihak-pihak ya yang terkait dari pemerintahan atau dari lembaga-lembaga independen atau dari perusahaan-perusahaan CSR ya Iya. yang mendengar ya perbincangan kami ini. Beliau sangat menginginkan yaitu alat atau mesin ya. Iya, mesin giling. Mesin giling sehingga lebih memudahkan untuk memperbanyak produksi gitu ya. Memudahkan untuk produksi lah. Produksi. Bisa menggiling lebih banyak dan Lebih banyak. produksinya lebih banyak. Nah, oke. Nah, ini kendala beliau sekarang, mudah-mudahan ini yang harapan beliau. Karena apa? Karena untuk produk ya beliau sendiri sudah sangat-sangat luar biasa ya, dan ini gilingannya walaupun manual tapi udah halus banget ya, bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat, bisa dibuka. Saya ya nih bisa udah. Jadi walaupun manual, apalagi kalau pakai mesin, sahabat Mr. P TV Channel lihat. Ini nah cukup halus ya, sangat halus sekali. Ini yang apa nih? Ini memang bubuk jahe ya. Ini bubuk jahenya cukup halus ya. Sangat halus. Nah, jadi dan sangat ketika diminum sangat luar biasa. Nah,
mau dicampur dengan apapun Bisa. bisa ya. Kalau ini sudah ada campurannya belum, Mbak? Belum, masih original. Original jahe ya. Nah, Kalau yang di kafe-kafe itu tak kasih resep untuk campurannya. Tapi khusus kafe yang beli sama saya. oh gitu, dikasih ada resepnya langsung dikasih. Iya, dari saya juga. Oh gitu. Jadi saya tidak buat, ya karena sudah aku kasih campuran untuk di kafe, saya sendiri tidak buat, khusus untuk beliau aja. Oh gitu, luar biasa. Ya ini sahabat-sahabat Mr. Pai ya. Beliau sangat semangat, yang perlu kita hargai di umur beliau yang sudah ya cukup sepuh tapi masih punya semangat untuk berwirausaha. Ini harus ya menjadi motivasi, harus ditiru oleh sahabat-sahabat milenial Mr. Pai TV Channel. Jangan kalah sama ibu-ibu, masa kita masih muda ya. Padahal ya beliau sudah sepuh saja masih berani, masih semangat. Ya, saya sangat salut dengan beliau karena selalu ketemu di pelatihan-pelatihan, selalu ketemu di asosiasi. Oke, sahabat Mr. Pai TV Channel, perbincangannya luar biasa ya, dari orang yang sederhana ya tapi punya semangat berwirausaha yang cukup kuat sehingga bisa menghasilkan ya produk, bisa membantu keluarga, padahal ibu-ibu tapi dia bisa membantu keluarga, Pak. Nah, sekarang kita ingin mendengar dari beliau trik-trik dan motivasinya nih untuk sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel. Silakan, Mas. Iya, triknya harus rajin bergaul keluar dan ikut berorganisasi di komunitas. Dan kalau ada pameran, rajin-rajin lah ikut pameran. Dan untuk khususnya yang terakhir kan saya ada di Pujakusuma. Yuk teman-teman, kita ikut berorganisasi dan rajin pameran. Jangan mengharapkan pameran itu harus dapat duit. Sekarang ini tidak dapat pameran. Jangan khawatir, besok banyak pesanan kok, banyak yang nyari Anda. Dan di tempat pameran itu, brand kita Sudah dikenal ya? bisa makin dikenal orang. Tadinya tidak dikenal, Pak. Tadinya tidak dikenal, tapi setelah kami ikut pameran, dikenal orang, dan untuk berikutnya dikenal makinlah dikenal orang. Dan khususnya untuk yang di RT saya sendiri ya, yang muda, yang pintar, yang berpendidikan harus oke. Sedang Mak Bro yang tidak pernah sekolah sama sekali loh. Bisa kan, Mister kan? Wah, luar biasa. Bisa enggak, Mak Iya, Bro? Ya. artinya beliau itu benar, beliau yang maaf ya kurang pendidikan gitu ya, Pak Iya. Bro. Oh, nggak sekolah sama sekali. Nggak sekolah, Nggak, nggak Pak. sekolah sama sekali, tapi bisa ya menghasilkan, bisa membantu Iya. keluarga. Masa kalah sama orang yang berpendidikan? Oke, betul. Nah ini nih, ini sangat luar biasa. Jadi yang dibutuhkan di usaha itu adalah semangat, Ya. kemudian kebersamaan, Ah. kemudian mau belajar untuk pengembangan produk. Ya tadi kan kita Ya. berpikir untuk bagaimana ini langkah ke depan, impian ke depan, ingin merambah pasar ekspor ya. Nah, saya sekarang berharap nih produk-produk yang saya lihat sekarang kan ada nih produknya original ya. Iya. Artinya bubuk jahe murni Iya. ya. Kemudian ini ada kopi jahe. Nah, kalau seandainya ini Mak Bro nanti ke depan sudah ada mesin, bisa dapat bantuan dari Pemda atau dari perusahaan CSR atau apa. Nah, apa nih rencana jenis-jenis atau varietas-varietas produk ini? Kalau yang serbuk ini Pak, bisa 3 varian. Ada yang original, ada yang kopi jahe itu tidak pakai gula. Ya, Ada yang jahe Pinang. Pinang muda ya. Iya. Jahe Pinang. Tapi ada yang kalau yang siap minum itu bisa 4 varian. Ada jahe susu, jahe gula merah, ada yang jahe biasa ini, ada yang kopi jahe. Kopi jahe juga. Jadi Iya. bisa siap minum ya. Iya. Nah ini, jadi ada produk beliau ini, produk yang serbuk seperti ini, juga ada yang cair gitu, Iya. bisa siap minum ya. Nah, iya. Nah, oke, tapi sekarang ini dalam kondisi sekarang pandemi ini nih mana yang banyak pesanan sekarang nih, banyak ini Banyak yang original Pak. original seperti Iya. ini. Karena produk ini bisa dicampur dengan berbagai macam ini ya, bisa susu, minuman apa gitu ya. Supaya beliau bervariasi sendiri maunya dibuat apa. Oh gitu ya. Oh iya, Mak Bro, Ya. saya tadi lupa nih nanya, ini jahe yang dibuat ini jahe biasa atau jahe apa nih? Ya lupa saya tadi nanya. Oke. Jahe merah Pak. Oh jahe merah, kenapa Iya. harus jahe merah?
Karena yang untuk obat itu memang jahe merah Pak. Kalau yang untuk masak sih ya jahe putih aja. Loh, jahe merah kan mahal Pak harganya, Dek, Mak. Ya mahal enggak apa-apa, yang penting kualitas lidah jahe saya dapat. Jangan aku nyari yang murah tapi enggak berkhasiat. Nah, itu satu kata kunci yang luar biasa. Kenapa? Banyak sekali kita buat usaha, buat produk, yang penting Untung besar, Iya, murah. iya. Tapi setelah dicoba orang, setelah dipakai orang dalam jangka waktu beberapa lama, ternyata nggak ada Nggak khasiat. ada gunanya, ya. Akhirnya orang tidak. Nah, Iya, betul. ini walaupun sederhana, walaupun tadi katanya nggak berpendidikan, tapi cukup luar biasa untuk membangun bisnisnya, membangun produknya. Ini luar biasa. Ini harus ditiru sahabat Mr. Pay TV Channel. Nah, sahabat Mr. Pay TV Channel pasti penasaran nih, ya, kalau produknya mau dibantu jualin atau sahabat-sahabat Mr. Pay punya kafe, ya, untuk harga khusus, dapat harga khusus nggak, ya, harga reseller atau harga kafe, kita tanya sama Mak Bro. Oke Mak Bro, ya, ini kita sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel itu kan ada yang punya kafe, ada yang punya usaha. Nah, saya ingin bertanya, kalau sahabat-sahabat Mr. Pay ini tertarik dengan produknya, apakah ada harga resellernya nih? Ada Pak, harga reseller, ini kan harga pasaran 150 kilo. Harga reseller 130, masih ada bonus kilonya nih, ada bonus 14. Nah, saya tambah 14, sudah itu nanti masih dapat bonus resep dari saya. Nah, jadi harga khusus, kemudian ada bonus resep ya kalau teman-teman beli dalam mau jadi reseller ya. Iya. Kalau mau jadi reseller atau kafe-kafe yang ingin menjual ya minuman dalam bentuk jahe dan produknya dari Mak Bro akan mendapat resep khusus dari Mak Bro, luar biasa. Iya. Nah, ini oke, nanti sahabat Mr. Pay TV Channel yang ingin mendapatkan produk-produk Mak Bro atau ingin bertanya lebih jauh tentang Mak Bro, nanti saya akan tulis di deskripsi video ya kontak-kontak Mak Bro Sandi, kontak produknya ya, yang bisa dihubungi, silakan komunikasi langsung dengan beliau. Oke, Mak Bro, terima kasih nih pembicaraan kita, wawancara kita yang sangat luar biasa ini. Saya dengan sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel berharap dan selalu mendoakan Mak Bro, semoga produknya selalu semakin baik dan semakin dikenal sehingga Mak Bro mendapat orderan yang semakin meningkat. Ya. Oke, nah sahabat Mr. Pay TV Channel, bagi sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel yang merasa perbincangan kami ini merasa ada manfaat, silahkan di-share ke sahabat-sahabatnya dan silahkan juga di-subscribe. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar sahabat-sahabat Mr. Pay selalu mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.